Jadi dalam hal apapun kita itu diperintahkan untuk berbuat baik. Nggih. Termasuk kata Rasulullah, fa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhata. Termasuk ketika menyembelih, lakukan dengan yang selalu bikin cinta hanyalah satu, yang selalu bikin cinta hanya Alvito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat hari ini ya. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Keluarga juga semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah sehat semuanya. Pondok pesantren berjalan lancar. Jalan Ya. lancar, alhamdulillah. Kegiatan juga lancar. Nggih. Cuman memang anak sekarang agak berat subuhnya itu. Ya. Ini Kan subuh ini kan mundur ini, Mas. iya, mundur leres. Ya. Jam 5 Jam 4 kurang. sudah habis ya, jam 5 Jam berapa? 5 ya, Iya, sudah habis. tadi. Jadi jam 4 kurang sekitar 12 menit itu sudah masuk subuh. Lah itu kan ya anak-anak kadang-kadang mungkin tidurnya kemalaman. Wah, iya. Sehingga, ya kita harus sabar. Nggih, luar biasa nggih. Yai, mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan ya Amin, dan lancar barokah. Baik. Yai, pada kesempatan yang penuh barokah ini Yai, karena juga sebagaimana yang sebelumnya disampaikan, terutama kaitannya dengan masalah stunning ini ya. Oh, nggih. Stunning. Jadi kita sebagai orang awam ya, memposisikan orang awam kita juga belum tahu betul ya mengenai bagaimana produksi daripada hewan-hewan sesembelihan yang halal itu bagaimana. Mungkin kita bisa kaji pada sesi ini dengan topik tersebut ya. Monggo pas niku. Ya, luar biasa. Baik, Dulur Victor, mari kita simak kajian pada pagi hari ini dengan judul proses produksi hewan halal, begitu ya. Ya, Anda juga nanti bisa bergabung di 08123493939390. Baik, Yai, waktu disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Dulur El Victor yang senantiasa diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa meluangkan waktu dalam rangka meningkatkan kualitas keilmuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ngaji pagi hari ini. Nah, ngaji pagi ini sebagaimana tadi Mas Isa sampaikan kaitannya dengan pemotongan hewan ya. Nah, ini beberapa minggu yang lalu, 2 minggu atau 3 minggu yang lalu yang viral adanya video stunning atau pemingsanan di salah satu rumah potong hewan. Nah, Dulur Victor, memang model pemotongan hewan di zaman sekarang dengan zaman dulu itu berbeda. Ya, ada perubahan ya. Ada perubahan. Kalau zaman dulu motong ya biasanya kalau ayam kan dipegangi orang dua, satunya megangi, satunya membeli. Nah, itu dulu. Sekarang ya itu berubah. Ya seperti itu masih ada, tapi yang banyak itu kan perubahannya. Kenapa? Karena memang jumlah yang dipotong berubah. Kalau dulu motong 1, 10, 20 mungkin model dipegangi itu mungkin hal yang tidak ada masalah. Tapi sekarang rumah potong ayam unggas itu ada yang sampai 100.000, 150.000 per hari. Per hari Ustaz. Bahkan ada yang 200.000. Ya Allah. Nah, itu kan jadi masalah kalau model motongnya seperti itu. Ya, sehingga di beberapa rumah potong itu menggunakan cara stunning, pemiksanan. Nah, tapi tidak semuanya. Kalau pemotongan yang tradisional itu ya masih manual biasanya. Ditaleni gitu kakinya ya. Ada yang ditaleni, ada yang tanpa ditaleni, sendirian Mas Isa. Jadi dipegangi oleh penyembelihnya sendiri, sayapnya itu dari belakang, terus kepalanya ditarik ke belakang baru disembelih. Itu sendiri.
Biasanya yang tradisional begitu. Nggih. Nah, yang agak semi modern ya menggunakan stunning tadi. Jadi kalau ayam itu digantung di konveyor yang bisa jalan itu ya. Kakinya di atas, kepalanya di bawah. Nah, kemudian jalan itu konveyornya itu yang ada ayamnya itu. Nah, ayam itu kemudian melewati bak yang ada airnya. Jadi kepala di bawah itu kan ngikuti jalannya konveyor ya, lewat bak yang ada airnya. Dan airnya itu ada setrumnya. Wah, ada listriknya ya. Ada listriknya. Oh, Masya Allah. Dengan ukuran sekian gitu ada. Nah, kemudian pingsan. Nggak sampai meninggal ya, mati gitu ya. Ada beberapa yang sampai meninggal kalau nggak hati-hati. Nah, ini yang kritis di sini. Ya, kita beberapa kali sering, karena standarnya kan biasanya setelah dipingsankan kita ambil beberapa sampel, kita taruh. Kalau ditaruh itu ternyata seger kembali, oh berarti itu berhasil. Ya, tapi kalau ternyata ditaruh kok nggak gerak-gerak, nah itu beberapa kasus ada seperti itu. Ya, tapi sekali lagi ini tidak bisa dikebiahuyah semuanya, ndak lah. Tapi ada, gini ada. Makanya ketika ada kasus seperti itu ya kita harus kenceng. Contohnya apa ya? Stunningnya, voltasenya harus diturunkan. Ya. Nah, kok ternyata ada yang tidak ada settingan voltase, ya kita rekomendasikan nggak boleh pakai stunning. Karena ada rumah potong ayam yang nggak ada settingannya, langsung diambil dari listrik terus langsung dimasukkan ke bak gitu ya. Ada rangkaiannya memang untuk menurunkan voltase, tapi nggak bisa naik turunkan voltasenya. Padahal kondisi ayam itu kan berbeda. Iya, betul. Ya, ada yang kuat, ada yang lemah. Tapi secara umum memang ayam potong itu kan nggak sekuat ayam kampung. Iya. Kenapa? Ayam potong itu kan hanya berapa hari terus panen. Iya, 36 hari. Iya, sebulan sudah panen itu kan ya secara kekuatan fisik ya. Kok paribasane ngene Mas Isa. Iya. Kok jangankan di setrum ngono wong watuke kelenger. Ya itu guyonannya begitu. Masya Allah. Nah, tapi memang dalam hal tertentu dibutuhkan model stunning seperti itu. Ya. Kenapa ya tadi? Karena ribuan, ratusan ribu tadi itu memang butuh begitu. Kalau tidak di stunning, gerakan ayam yang setelah disembelih itu luar biasa keras. Ya, apa nih basa menungsone nazake lho. Lah itu beberapa kasus Mas Isa dan Dulur Victor, karena begitu kerasnya gerakan ayam yang habis disembelih itu kadang-kadang sayapnya patah. Oh, Masya Allah. Makanya kan sering kita kadang beli ayam gitu kan sayapnya patah. Ya itu biasanya ya karena gerakan yang kerasnya tadi. Nah, beberapa konsumen tidak mau sayap patah gitu, kan tidak estetik ya. Iya. Ya. Atau kadang-kadang memar-memar begitu Mas. Memar. Nah itu beberapa kasus sehingga beberapa perusahaan rumah potong ayam itu ya lebih milih menggunakan stunning. Pemingsanan itu untuk menjaga itu tadi ya. Di samping untuk memudahkan menjaga, dan ada satu dasar yang ini digunakan oleh fatwa MUI. Jadi fatwa MUI tentang stunning itu sudah lama sekali Mas. Oh, sudah lama sebenarnya. Sudah lama, tahun 1976. Oh, sudah lama. Mas Isa belum lahir. Belum lahir. Jadi tahun 76 itu fatwa MUI tentang stunning itu sudah ada. Artinya apa? Zaman itu sudah ada memang kasus-kasus pemotongan menggunakan cara stunning. Nah, di dalam fatwa itu diperbolehkan dalam rangka berbuat baik. Dasarnya adalah hadis Rasulullah, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kita berbuat baik terhadap segala sesuatu. Jadi dalam hal apapun kita itu diperintahkan untuk berbuat baik.
Termasuk kata Rasulullah, fa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibhata. Termasuk ketika menyembelih, lakukan dengan baik. Ya Allah. Ini Masya Allah, Islam itu begitu Mas Isa. Sampai segitu. Iya, sama hewan aja disuruh berbuat baik. Apalagi sama manusia. Masya Allah. Ini jangan disalahartikan, jangan terus perintah berbuat baik itu untuk hewan. Untuk manusia enggak ya enggak. Itu logikanya kalau hewan saja disuruh begitu, apalagi manusia. Nah, fa ahsinudz dzibhata. Kalau menyembelih juga disuruh dengan cara yang baik. Nah, menurut kajian ketika itu, hewan yang disetaning itu lebih dienakkan ketika disembelih. Kajian-kajian ilmiahnya begitu. Ya, jadi hewan yang disembelih dengan cara setaning itu lebih nyaman mereka. Lebih tenang. Lebih tenang mereka. Akhirnya fatwa MUI keluar 76 itu dalam rangka berbuat baik, maka dibolehkan dengan menggunakan setaning. Tapi pembolehan itu pun ada syaratnya, Mas. Ada syaratnya juga. Tidak asal boleh terus pokoknya dipingsankan macam-macam. Nah, di antara apa syaratnya? Tidak membuat mati hewan. Nah, ini yang kritis sekali ya di sini. Nah, sehingga harus betul-betul dilihat ini kebablasan mati apa enggak. yang hewan kecil, yang ayam kecil dengan voltase yang sama besar, dengan yang besar ya bisa lebih berat mereka. Iya, betul. Kan, kondisi ayam kan berbeda masing-masing itu. Nah, sehingga tidak boleh ada yang kebablasan mati. Yang kedua, tidak boleh menimbulkan cedera. Ya, cedera pada hewan yang dipingsankan. Kalau mengakibatkan cedera ya itu termasuk penyiksaan, bukan berbuat baik lagi. Sulit juga ya ngontrolnya ya. Sulit ngontrolnya memang. Makanya di rekomendasi fatwa MUI itu beberapa kali itu fatwa MUI tentang stunning itu ya, tentang penyembelihan itu yang isinya juga ada stunning. Itu ya merekomendasikan kalau bisa tanpa stunning lebih baik tanpa stunning. Ya. Jadi ya jangan dipaksakan harus stunning, enggak. Karena banyak yang kritis tadi itu. Jangan-jangan kebablasan, jangan-jangan menimbulkan cedera. Ya, kenapa? Karena kadang-kadang memang ada yang menggunakan cara tidak menggunakan bak yang air tadi, Mas Isa. Ada yang menggunakan semacam kawat gitu, kawat di bunderno di lingkaran gitu ya. Kemudian dimasukkan ke paruhnya ayam. Waduh. Nah, lingkaran kawat lingkaran itu ada strumnya. Ya, dimasukkan paruhnya terus setrum. Nah, itu kalau umpama menimbulkan cedera kayak umpama memar atau apa ya itu berarti bentuk penyiksaan. Termasuk penyiksaan ini. Iya, dan itu tidak boleh penyiksaan. Itu kalau ayam atau unggas. Kalau sapi ya menggunakan kenokan. Kenokan tembak angin itu. Ya, jadi kalau hewan besar itu stunningnya biasanya menggunakan kenokan yang memang ditembakkan di keningnya sapi. Di keningnya sapi ya. Di keningnya sapi itu ada satu titik saraf gitu ya. Itu kalau ditotok ya maka pingsan. Nah, tembaknya itu tembak angin, Mas. Tapi ya keras loh. Keras ya. Iya. Suaranya juga keras. Masya Allah. Saya beberapa kali juga menyaksikan dan memeriksa itu. Nah, tapi ya tidak semua sapi di stunning itu. Enggak semua sapi. Enggak semua. Ya? Kalau yang banyak justru yang tanpa stunning. Ya di RPH itu paling berapa persen yang di stunning. Itu biasanya sapi yang di stunning itu adalah istilahnya namanya sapi BX gitu. Sapi dari luar negeri, Australia, contoh Australia. Yang memang mereka mensyaratkan hewan kalau disembelih harus di stunning dulu. Ya, menurut mereka itu adalah bagian dari animal welfare. Kesejahteraan hewan. Jadi saya juga heran ya mereka karena mereka itu melarang sapinya dikeloi, Mas. Apa dikeloi itu? Ditali yang
apa itu Ditarik-tarik cingurnya aja. itu Iya, cingurnya kan dilubangi dimasukkan tali itu iya. dikeloi. Nah mereka nggak memperbolehkan sapi dikeloi itu Oh, di luar negeri itu nggak memperbolehkan di Australia karena itu katanya tadi Bukan bertentangan welfare. ini bukan welfare ya. Ya cuman saya kadang ya mikir ketawa saya Mas kadang lah yo sapi ini gak oleh dikeloi tapi anaknya dikeloi kan. Ya Allah. Ya. Iya. Nah sapi BX itu karena nggak ada talinya ya keras Mas, nggak ada kelonya itu ya keras. Iya. Nah sehingga ya menggunakan stunning itu juga diperlukan. Nah itu juga kritis Mas. Kalau nggak ahlinya ya susah. Oh, Ya itu butuh profesionalisme untuk bisa menstunning sapi Iya. itu tadi. Nah video yang beberapa minggu yang lalu beredar itu ya kayaknya bukan ahlinya gitu. yang Asal aja. Iya, asal itu. Jadi nggak tepat kepada keningnya gitu ya. Karena titik tadi itu ya kadang sekali nggak kena. Oh iya, karena gerak-gerak gitu ya. Iya, kadang berkali-kali dan suaranya keras kayak tembak gitu. Masya Allah. Nah, itu sapi kalau sudah di stunning terus ambruk gitu, terus disembelih. Ya itu memang ya video yang pertama dulu itu kan stunningnya tok yang diperlihatkan. Iya. Sehingga seolah-olah sapi itu tanpa disembelih. Iya. Padahal setelah di stunning itu disembelih. Disembelih ya tenang ketika disembelih wong pingsan. Iya. Ya. Cuman kan ini masalahnya hewan. Ya. Nggak bisa ditanyai Mas. Iya. Kok umpama menungso mari disetaning ditanya ya apa loro ndak bisa jawab. Iya. Saya masih ingat tahun berapa itu saya laporan ke Yayat Somad ketua MUI Jatim ketika iya. itu nih 2015-an atau tahun berapa itu saya laporkan model penyembelihan begini Yai disetrum dulu macam-macam. Pertanyaan beliau gimana? Awakmu nek disetrum ngono ku lara apa ndak? Nggak sakit ya. Lo paling ya rasane ngono, apa enggak nyiksa ta iku. Beliau ngendikannya begitu. Iya. Ya, artinya ya itu sangat kritis. Ya, makanya rekomendasi MUI itu betul sekali bahwa kalau selama tanpa stunning bisa, ya usahakan tanpa stunning. Ya. Menjaga betul ya. Menjaga betul jangan sampai kemudian itu bentuk penyiksaan kan arahnya terus menjadi haram nanti kan. Iya. Karena bagaimanapun kita diperintahkan mengkonsumsi yang halal. Nah, kalau sudah menyiksa begitu kan ya itu bentuk kedoliman gitu. Nah, makanya Islam itu sangat menjaga sekali jangan sampai menyembelih hewan itu menyakiti hewan. Apa diantaranya? Contoh menggunakan pisau yang tajam. Iya. Nah, pisau yang tajam itu sebenarnya dalam rangka mengenakkan hewan. Mempermudah. Jangan logikanya jangan dibalik kok ditajamkan apa enggak menyakiti hewan. Lebih sakit ketika pisau itu enggak tajam. Tumpul ya kan dia kekek gitu. Ya tapi kalau tajam langsung cepat. Itu bagian dari mengenakkan. Ya makanya mbah-mbah kita dulu itu kalau Idul Kurban itu kan sapinya kambingnya sapinya kan dienak-enakkan. Dikasih jamu. Dijamoni macam-macam. Ketika kecil saya itu ketika kambing itu diantar dari rumah ke masjid itu dikasih hiasan. Kambing itu saya masih ingat kecil saya. Jadi dikarak terus dikasih baju itu lawon ya namanya hiasan-hiasan. Iya dikasih baju apa Mas itu yang untuk untuk mayat itu untuk mayat putih. Kain kafan. Ya. Jadi dikemuli kain kafan begitu ya dibaca dikasih kembang-kembang indah gitu. Iya. Kepalanya juga dihias indah. Disenengno. Mari ngono mati jadi. Mari ngono disembelih. Ya. Nah itu budaya memang tetapi makna menyenangkan hewan ini adalah perintah agama. Kesana. Fa ahsinul dzibhata itu tadi kan kita disuruh berbuat baik. Termasuk menyembelih jangan sampai diketahui teman lain yang mau disembelih. Jangan kelihatan gitu. Itu kelihatan. Itu walaupun itu enggak wajib tapi kan paling enggak ada nilai manfaat luar biasa kaitannya dengan ya ojo sampai kewan iki mikir mari ngene aku rek. Stres dulu itu. Masya Allah. Dan ternyata menurut kajian-kajian teman-teman dari yang kimia itu ya dan lain sebagainya ternyata mempengaruhi juga. Mempengaruhi kualitas daging.
ya Allah. Jadi hewan yang stres sebelum disembelih ya itu kualitas dagingnya nanti jelek. Nah, ini kan apa ya? Ya sesuai dengan ajaran Islam yang disuruh mengenakkan hewan tadi. Makanya ya semua aturan dalam Islam itu sebenarnya kembali kepada kita. Ya tidak ada sedikit pun yang memberatkan sebenarnya kan, yang bikin berat itu kan kita sendiri. Astagfirullahaladzim. Kalau dipikir-pikir sebenarnya nggak ada yang berat kok. Sholat sing wajib ya ping 5. Cuman 5. Ya, puasa ya cuman satu bulan. Nah, Ramadan. Haji ya bagi yang mampu, kayak mampu ya gak haji. Lah, jadi sebenarnya ya tidak berat dan semua itu adalah demi kebaikan kita. Kembalinya itu kepada kita. Masya Allah. Nah itu proses penyembelihan. Ini baru masalah stunting, belum yang lain, Mas. Titik kritis penyembelihan itu banyak. Banyak ya. Contoh ini tadi yang semi modern ya pakai stunting. Yang di tradisional itu juga tidak kalah banyak kritisnya juga ya, ada juga. Nah, contoh begini. Ini tidak semuanya masih saya, tapi kan saya ungkapkan biar kita ini hati-hatilah. Ya, termasuk mungkin ada di antara dulur Victor yang pelaku usaha di sini. Ya, harus hati-hati karena bagaimanapun kita menyediakan makanan untuk umat Islam. Halal haram itu persoalan prinsip dalam agama Islam. Ya, jangan sampai kita menyediakan makanan, minuman atau produk yang haram bagi mereka. Nah, apa titik kritisnya? Di antaranya itu kalau yang di tradisional nyembelihnya tadi itu. Karena tadi kan sendirian dia kan, dia dipegang sayapnya, kemudian kepalanya ditekuk ke belakang. Itu kadang melengsih, Mas. Mari itu jalur makanannya. Nah itu kadang melengsih ketika disembelih nggak kena. Padahal kan sempurnanya harus terpotong 4 jalur makanan, jalur nafas, 2 urat nadi. Ya, jadi 4 urat nadinya kan 2. Itu idealnya sempurnanya begitu, walaupun di beberapa mazhab boleh 3. Ya, tapi kalau kita bicara halal ya harus sempurna. Ya, baik dulur Victor, kita lanjutkan kembali. Baik Yai, kita lanjutkan kembali Yai. Sudah masuk beberapa pertanyaan dari dulur Victor ini. Ya, ada dari Mas Aryadillah ini ya. Arik Aryadillah di Sidoarjo. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kalau hukuman pancung juga dipingsankan dulu orangnya gitu ya? Matur nuwun, afwan, singkat lagi di jalan gitu ya. Oke. Hukuman pancung dipingsankan terlebih dahulu. Ya saya kira itu teknis ya, tapi kalau umpama itu bagian dari mengenakkan ya silakan saja ya, siasat gitu ya, ya. Tapi ya sebenarnya dalam rangka apa hukuman itu dilakukan. Kalau hukuman itu dilakukan dalam rangka ada efek jera kepada yang lain ya perlu dipertimbangkan juga, tidak usah pemingsanan dulu. Ya kalau seperti itu kan dienakkan. Jadi nanti akan dicontoh ya sama orang-orang ya begitu. Tapi yang jelas ya itu kan ranah ke ini ya hukum ya, teknis hukumannya bagaimana ya. Tapi kalau dari sisi Islam ya namanya hukuman mati, pokoknya harus dimatikan kan. Tapi tentunya tidak asal hukuman mati kan, ada proses pengadilannya dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang masyarakat kita ini kan melihat hukuman mati langsung dihukum kan, padahal ada proses panjang di sana. Termasuk yang keluarganya kalau memaafkan kan ya tidak apa-apa tanpa nggak jadi hukuman mati. Jadi masyarakat juga perlu tahu sehingga tidak terus menganggap Islam itu keras, Islam itu sadis dan sebagainya. Karena kadang-kadang saya masih sering melihat pemahaman orang begitu. Image-nya begitu. Jadi hukuman mati itu harus dilaksanakan langsung dimatikan. Padahal ya itu ada proses panjang ya, di dalam Islam itu ada proses panjang, termasuk pengadilan, termasuk bukti macam-macam harus jelas. Nah kalau sudah terbukti jelas umpama ya dia betul-betul layak dapat hukuman itu. Nah kalau umpama ahli warisnya memaafkan ya nggak jadi. Ya sehingga ya itu harus kita pahami ada proses. Hati-hati dengan opini yang
menggiring seolah-olah Islam itu ya, keras, Islam ya. itu sadis dan lain sebagainya. Ya, Masya Allah. Justru Islam itu sangat ya mengajarkan kasih sayang, rahmat ya. Ya, di samping itu kan ya efek jerahnya itu yang penting. Ya, jadi itu jangan dilihat sadisnya. Kayak umpama ada hukuman potong tangan, ya kelihatannya sadis, tapi efek jerahnya itulah kemudian yang harus kita betul-betul pertimbangkan. Ya, itu bukan ngelihat sadisnya, tapi efek jerahnya. Kalau itu nggak ada hukuman kan lebih sadis lagi nanti. Oh, lebih rusak banyak tatanan kriminal gitu ya, Masya Allah. Ngoten. Baik, selanjutnya ini ya dari boleh kita menerima telepon ya. Monggo, ya. Monggo nggih. Nggih, silakan yang ingin masuk ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, silakan apa? Nggih. 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 Nggih, laras nggih. 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 Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Menarik untuk dibahas ini ya, terutama kaitannya kita sebagai awam juga bagaimana juga bisa mengetahui kualitas daging yang bagus, yang stunning ataupun dari penyembelihan itu tadi. Monggo, ya silakan. Terima kasih. Poin pertama, saya sangat setuju kalau tadi Pak Sinten tadi Faris ya, Pak Faris. Pak Faris menyampaikan bahwa apapun itu fatwa MUI harus didukung, betul. Ya, karena bagaimanapun mereka adalah representasi dari para ulama dan itu tidak asal untuk keluar fatwa. Ya. Untuk keluar fatwa itu nggak asal. Nggak asal. Pasti butuh kajian yang mendalam. Saya kebetulan tahun 2016 ya sekitar itu saya termasuk anggota komisi fatwa. Ya. Bersama Yai Nafis waktu itu. Nah, jadi memang ada prosesnya panjang, kajian dari Al-Quran, hadis, kemudian qaul ulama di beberapa literatur juga kita kaji semua. Nah, sehingga ya harus kita dukung. Karena tidak tiba-tiba keluar ya. Pasti ada proses di sana. Yang kedua ya kita mau ngerujuk ke siapa kalau udah urusan Islam itu, kalau nggak ke mereka-mereka. Ya. Mau merujuk ke ulama fikih tertentu kadang ya berbeda dengan ulama yang lain ya, karena fikih itu kan perbedaan itu pasti ada. Kalau fikih itu kan al-fahmu ya, pemahaman. Ya, pemahaman, apalagi zaman sekarang kasus-kasus baru kontemporer itu pasti muncul ya. Nyari di Quran secara tekstual belum tentu ketemu, apalagi stunning itu ya kalimatnya. Ada ya, sehingga butuh ijtihad lah, ijtihad para ulama, dan kita masyarakat awam ya belum tentu bisa untuk melakukan seperti itu. Ya, sehingga ya kita percayakan pada mereka, dan saya sepakat untuk mendukung fatwa-fatwa MUI. Masya Allah. Kecuali kalau memang jelas mama ada tendensi tertentu, lah itu kita sebagai masyarakat juga punya hak untuk berbeda. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, kualitas daging yang disetanning atau tidak. Ya, kalau dari kajian sih hewan yang disetanning itu tidak sampai kemudian mengurangi darah yang ada di dalam tubuh mereka untuk keluar.
tetap keluar ya. Tetap keluar. Bahkan salah satu standar yang di fatwa MUI itu darahnya harus kelihatan memancar setelah disembelih itu. Nah kalau kemudian disembelih kok darahnya nggak memancar, wah ini jangan-jangan kebablasan ini. Karena hewan yang mati itu darah nggak memancar. Disembelih itu darahnya ya nggak diam ya, iya, mau jantungnya sudah nggak gerak. Oh, iya, jantungnya kan? Kembali lagi iya. ya. Nah kalau hewan itu nggak mati, jantungnya kan masih mompa. Nah ketika ada luka apa itu ya berarti keluar itu darahnya itu keluar. Nah sehingga hewan yang dipingsankan itu ya darahnya keluar ya bisa tuntas kalau betul-betul hanya pingsan saja. Ya. Nah sehingga kualitas daging tidak terpengaruh. Walaupun saya kurang begitu paham ya, ini kan butuh kajian tertentu dan ahli tertentu ya untuk mengetes itu. Yang sudah saya baca itu hasil dari penelitian kaitannya dengan kualitas daging yang hewan yang stres itu. Yang stres ya pokoknya hewan itu kalau belum dipotong itu stres, kualitas dagingnya akan rusak ya, nggak bagus ya. Makanya tadi kita ceritakan daging apa hewan dienakkan dulu itu biar nggak stres. Jadi keliru kalau ada orang timbangannya mana dibelah ya gak usah keimangan ya kan, keliru seperti itu. Gak urungannya mati malah stres ya, malah stres nanti malah merusak kualitas daging. Tapi secara umum begini, apapun itu aturan dalam Islam, saya yakin adalah untuk kebaikan kita. Ya, kok disuruh menggunakan apa pisau yang tajam? Kok dilarang menggunakan kuku? Ya, biasanya pakai kuku ini. Tidak menggunakan taring, itu larangan Mas. Kuku dan taring itu larangan. Sudah dilarang sama ada hadisnya jelas. Soalnya beberapa ada yang seperti itu untuk potong ayam, ngapunten ya. Tidak boleh. Walaupun tajam ya. Iya. Tajam. Ya boleh. Jadi itu semua adalah untuk kebaikan kita dan ya semuanya pasti kembali kita. Apapun itu, aturan-aturan Allah dalam Quran atau dalam hadis semuanya adalah kembali kepada manusia. Nah kita ini kadang sering lupa itu. Seringnya kan suruh ngene, enak-enak ngene, suruh ngene kan. Padahal perintah itu semua ada kembali kepada kita. Ya, sehingga saya setuju dengan Pak Faris ya. Nah terkaitannya dengan kualitas daging kok menurut saya tidak ada. Ya memang kok menurut saya memang rasanya beda ya antara daging ayam potong dengan ayam kampung itu kan beda. Justru ya. beda. Ya. Tapi ya zaman dulu memang berbeda. Zaman dulu itu kalau ya kecil kita di desa itu Mas Isa, kita ini nggak bisa makan ayam nih gak kondangan. Iya, nggak pas ada momen gitu ya. Ada momen. Lah kan untuk motong ayam zaman dulu kan ya ayam kampung itu kan ketika ada hajatan tertentu baru motong. Nah sekarang enggak ini. 1 bulan langsung dapat. Sekarang itu lauk yang paling mudah dicari ya ayam itu. Nah yang perlu disikapi lagi penyembelih Mas. Ini juga perlu kajian sendiri ya. Kapan-kapan kita butuh mengkaji tentang penyembelih sendiri. Ini bahasanya panjang ini. Itu juga harus sesuai dengan aturan sama. Ya, jadi tidak asal menyembelih. Zaman dulu itu sampai nyembelih itu kan dibawa ke kiai, dibawa ke mudin ya. Iya, betul. Karena dalam rangka betul-betul mencari yang halal tadi. Dipastikan betul. Sekarang enggak ya, anak-anak itu pokoknya isok ya nyembelih. Sampai kepalanya putung ya. Kalau kepalanya putus langsung lebih baik daripada ada yang kurang urat sarafnya uratnya tadi. Enggak apa-apa ya. Makruh. Makruh ya. Arahnya ke sana. Tapi kalau kemudian ada yang nggak terpotong itu yang malah nanti bisa menuju ke haram. Ya. Lah karena memang kadang pasar itu menghendaki masih utuh kepalanya Mas Isa. Lebih estetis. Iya. Tapi kan untuk bisa utuh itu prosesnya panjang kan, itu kan masuk pencabutan bulu itu kan diputer di alat itu. Iya. Itu kalau motongnya agak dalam sedikit lepas kepalanya. Iya. Nah akhirnya kadang pemotongnya biar nggak lepas, motongnya titik wae. Sementing mati. Semuanya mati wong masuk air panas ya mesti mati setelah itu. Iya, Allah. Ya, cuman matinya gara-gara apa? Ini kan jadi pertanyaan. Masya Allah. Mati ini gara-gara kepanasan ya berarti kan bangkai. Matinya gara-gara diputer tadi itu.
Ya itu kan sama dengan digepui gitu Mas. Iya, Diputer itu kan ada karetnya di dalam. Iya, panjang-panjang itu ya. Itu kalau digepui kan bangkai semua nanti akhirnya. Baik, selanjutnya ya. Nggih. Ini banyak juga yang masuk ini ya dari kita boleh terima telepon ya. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh nggih, Bu Nur nggih. Nggih, monggo disilakan Bu Nur. Nggih. Nyembelih ayam itu sendiri nggak ada temani. Terus yang disembelih itu langsung dicocok di tenggorokannya gitu ya. Itu Nggih. gimana hukumnya ya? Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya? Terima kasih Bu Nur Azizah. Memang kami itu sangat senang ketika ada kepedulian dari masyarakat. Iya, saling kontrol ya. Terkait dengan halal haram itu jangan sekedar percaya sertifikat halal, jangan jangan hanya percaya omongan orang-orang, tapi harus ada kepedulian seperti Bu Nur Azizah ini. Minimal kan ya tanya lah. Dan yang disampaikan Bu Nur Azizah ini banyak kasus-kasus seperti itu. Ya, karena tadi kadang banyak orang yang sudah tidak peduli halal haram, apalagi dia merikir wong sing mangan duduk aku wae. Nah, itu kan bahaya kalau pikirannya seperti itu. Yang makan orang lain. Nah, di Jojo ini memang perlu penjelasan detail ya, di Jojo yang modelnya bagaimana. Seperti apa ya? Ya, yang jelas urat-urat tadi terputus apa enggak? Ya. Dan itu bagian dari yang dijojok mananya itu kan. Ya. Kenapa Islam itu memerintahkan di bagian leher, bagian agak atas gitu ya. Agak mendekati kepala, bukan sampai ke kepalanya, mendekati kepala. Karena memang disitulah 4 urat ini bersatu. Ya. Sehingga mudah untuk mengenakkan hewan juga, langsung kena semua. Ya. Nah, kalau yang di Jojo itu bagian bawah, masalahnya ini kena enggak? Biasanya bawah ya itu. Ya kena enggak 4 urat ini, terputus enggak 4 urat itu. Ya, karena ukurannya kan ya terputus apa enggak tadi. Nah, jadi ya luar biasa memang Islam itu mengajarkan sesuatu yang memang sangat logis ya. Nah, kalau kemudian motongnya sendiri ya memang kalau di tradisional memang bisanya sendiri ya maksudnya. Pegangi ininya itu sayapnya dari belakang tadi. Nah, terus di Jojo itu kan kalau bahasa Jawa ya Pak, tubles gitu ya. Tusuk ya, ditusuk gitu. Ya kalau nusuknya itu tepat 4-4-nya kena ya saya kira itu hanya teknis saja. Tapi kalau ternyata nusuknya terus nggak terputus, berarti masalahnya bukan karena ditusuk tapi karena nggak putus tadi itu. Ya sehingga kemudian bisa haram. Masya Allah. Tuh, memang betul itu. Karena nggak ada yang sekedar kayak dicutik gitu aja. Iya, ada yang dicutik gitu ya. Ya karena tadi jangan sampai kemudian nanti kepalanya lepas ketika masuk di pencabutan bulu tadi. Nah ini kan hanya sekedar menghindari biar nggak lepas terus seenaknya hanya dilukai saja. Nah itu saya kira. Azizah ya, Bu Nur Azizah, terima kasih. Baik, selanjutnya Yai, ini ada dari Mama Riza ini ya di Pakuwon ini ya. Assalamualaikum pagi Mas Ishak dan Abah Yai, mudah-mudahan pagi selalu diberikan kesehatan dan umur panjang dan barokah. Abah Yai, saya mau tanya gimana kalau kita kadang dikasih masakan ayam sama orang yang berbeda agama, yang katanya ayam tadi motong sendiri, kita nggak tahu gimana cara motongnya dan apa yang dibaca. Mereka waktu motong apakah ayam kita makan tadi halal ya, tadi ya halal ya apa, terus kalau kita motong ayam sendiri, piaraan sendiri, apa bacaan yang tepat untuk waktu memotong ayam agar ayam tersebut halal kita makan? Mohon penjelasannya. Ada 2 poin ini ya. Yang pertama, diberi daging oleh orang yang beragama lain. Apalagi bilangnya ini motong sendiri. Ya, kalau umpama itu diberi orang lain dan itu dari beli mama ya di pasar yang sudah halal mama, maka itu juga perlu dipastikan di rumah nggak ada masakan yang
haram. Ya. Kenapa? Walaupun itu ayamnya mungkin halal, tapi kalau dimasak di tempat yang juga pernah dipakai masak babi, ya itu juga jadi nggak halal. Pengaruh lingkungannya sekitar. Ya fasilitas, Mas. Karena babi itu kan menajisnya menggolato. Untuk bisa suci kan harus 7 kali, diantaranya menggunakan debu atau yang semisalnya, yang bahan-bahan kimia sekarang banyak. Nah, kalau kemudian itu mensucikan barang yang pernah dipakai masak babi, ndak model seperti itu, ya berarti kan masih najis. Ya, wajannya masih najis setelah dipakai masak babi, dipakai masak ayam. Walaupun ayamnya halal, tapi kan sisa-sisanya iya, bekas fasilitas yang dipakai masih najis. Statusnya nanti ikut najis. Itu kalau umpama ayam yang sudah beli dari yang halal. Nah sekarang kalau daging itu nyembelih sendiri umpama si non muslim ini. Nonis tadi ya. Nah kalau merujuk di dalam Al-Quran memang dikecualikan ahli kitab. Ahli kitab, sembelihan ahli kitab itu memang ya tidak masuk kategori haram. Tapi kan pertanyaannya ahli kitab benar tidak ini? Apa betul? itu jadi masalah juga. Nah kalau saya merujuk pada Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karyanya Syekh Wahbah Zuhaili itu, penyembelihan ahli kitab yang betul-betul ahli kitab itu masih belum mutafakun ya. Para ulama belum sepakat bahwa itu betul-betul halal. Minimal masih makruh. Enggak sampai jenjang derajat halal ya. Enggak sampai. Ya. Tapi masih pertanyaan tadi ahli kitab apa ini enggak? Bener apa enggak? Ya, karena ahli kitab zaman Rasul ya berbeda dengan sekarang ahli kitab zaman sekarang. Ya intinya kalau kita nyari betul-betul yang halal ya nyari yang dari Muslim. Atau kalaupun nonis tadi ya pastikan bahwa yang dimasak itu dari hewan yang halal, dari penyembelihan yang prosesnya halal, walaupun yang masak mereka dan mereka tidak pernah memasak yang dari babi atau apa yang haram. Pastikan begitu. Untuk menjaga hatinya mungkin gimana ya? Udah saya terima begitu atau enggak apa-apa, harus diterima, tetap diterima. Ya kita harus tetap secara muamalat harus baik dengan mereka. Jangan sampai ditolak mentah-mentah, yaitu juga melukai hati mereka. Kalau saya sih tetap aja umpama, walaupun belum pernah ya. Nah, umpama saya diberi ya saya terima. Pernah tapi bukan ayamnya, tapi masakan yang lain. Ya, saya terima, tidak pernah saya tolak. Masya Allah. Baik. Oke. Baik Yai, sebenarnya kita untuk yang kedua, poin yang kedua itu Yai, untuk yang kedua tadi motong ayam sendiri. Yang dibaca apa? Minimal kan baca asma Allah sebenarnya kan. Tapi beberapa literatur fikih itu memberikan panduan, diantaranya minimal baca Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar ya. Bismillahi Allahu Akbar. Nah itu yang diajarkan untuk bagaimana agar kita ini menyembelih ya hewan, kemudian nanti hasilnya betul-betul halal, menyebut asma Allah. Ya, tapi ya kalaupun menyebut asma Allah tapi yang disembelih itu bangkai ya tetap haram lah Mas. Jangan kemudian ini menyembelih Bismillahirrahmanirrahim tapi yang disembelih haram. Ya tetap haram. Babi mau dibaca 1000 kali pun ya tetap haram. Masya Allah. Baik, ya karena waktunya terbatas ini ya. Sebenarnya menarik sekali untuk dibahas tapi juga karena keterbatasan waktu. Monggo kita bisa tutup dengan doa. Mugi-mugi manfaat barokah untuk kita semua dan kita keluarga kita bisa terhindar dari makanan, minuman, rezeki yang diharamkan oleh Allah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Iya, karena udah ya kena start. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa alimi sallallahu alaihi. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina.
Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mudhi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud, Amin, ya Allah. aghnina bihalalika an haramik wakfina bifadlika amman siwak. Rabbana Amin, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nggih, matur sembah nuwun Yai. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.